Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Hendrik. Pada kali ini kita akan mencoba tutorial bagaimana melaksanakan uji Wilson dengan menggunakan SPSS. Seperti video-video saya sebelumnya, sebelum kita masuk pada pengujian, maka perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan uji Wilson. Teman-teman, uji Wilson ini adalah jenis uji non-parametrik yang fungsinya berguna dalam jenis-jenis penelitian eksperimen dan komparatif untuk mengetahui adanya pengaruh atau adanya perbedaan kelompok yang tidak berpasangan atau yang tidak memiliki kelompok kontrol. Kemudian kelompok berpasangan yang dimaksud teman-teman, jika dalam penelitian eksperimen peneliti hanya menggunakan kelompok intervensi. Kemudian kelompok intervensi adalah kelompok yang diberlakukan, artinya kelompok yang tidak diberikan perlakuan. Jadi kembali saya informasikan teman-teman bahwa uji non-parametrik itu adalah uji yang tidak bersyarat, sedangkan parametrik adalah uji yang harus memenuhi syarat atau asumsi dalam statistik. Nah, sini saya akan mencoba kasih judul untuk nanti kita mencoba sama-sama menganalisis menggunakan uji Wilson. Nah, ini ada satu judul yaitu pengaruh model pembelajaran student centered learning terhadap nilai UAS mahasiswa. Nah, teman-teman, jadi kalau kita mencoba memperhatikan judul ini adalah intervensi yang kita lakukan dalam judul ini adalah pemberian model pembelajaran student centered learning, dan yang akan kita nilai bagaimana nilai UAS mahasiswa dengan model yang kita berlakukan ini atau model yang kita akan intervensi ini. Nah, tentunya judul ini adalah jenis uji eksperimen, Kemudian dalam judul ini kita hanya menggunakan kelompok intervensi, artinya kita tidak melibatkan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Misalnya dalam satu kelas kita berlakukan model student centered learning, namun tidak ada kelas lain pembandingnya yang tidak diberlakukan. Kita hanya menguji kelas tersebut, kita hanya menguji bagaimana nilainya nilai UAS-nya sebelum pemberlakuan model ini, dan setelah kita berlakukan model ini, lalu kita evaluasi bagaimana nilai UAS-nya ini, nilai UAS pre dan post ini nanti yang kita akan uji. Kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa uji Wilson itu menguji data sebelum dan sesudah pada kelompok yang berpasangan. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusan? Tentu intinya kalau uji Wilson ini sebetulnya intinya dinilai signifikan, sama seperti nilai signifikan yang lain atau penyimpulan hipotesis yang lain. Jika nilai P-nya atau nilai P-value-nya itu di bawah 0,05, pasti ada pengaruh atau ada perbedaan nilai sebelum dan sesudah. Jika di atas, sebaliknya tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan setelah intervensi atau nilai sebelum dan sesudah. Nah, teman-teman, kemudian juga di sini saya informasikan bahwa uji Wilson ini memiliki jenis uji yang sama dengan uji dependent atau parity test. Hanya yang membedakan mereka itu parametrik dan non-parametrik. Namun tujuannya sama, yaitu untuk melihat perbedaan kelompok berpasangan sebelum dan sesudah. Tetapi kalau uji parametrik ini seperti yang saya sampaikan juga di video saya sebelumnya, bahwa ini uji yang harus memenuhi asumsi sebelum kita melaksanakan uji ini. Jadi biasanya data kita yang akan kita uji itu harus berdistribusi normal salah satunya. Tetapi kalau uji Wilson ini karena dia non-parametrik, maka dia tidak harus memenuhi satu syarat dalam melaksanakan pengujian. Langsung saya teman-teman kita akan mencoba melaksanakan pengujian menggunakan uji Wilson SPSS. Nah, kita akan mencoba men-set. Nah, ini tabel SPSS. Coba kita lihat data view-nya, maka datanya ada dua. Ini nilai pre, nilai UAS mahasiswa sebelum pemberlakuan SCL tadi.
atau student centered learning, dan ini setelah dilakukan metode student centered learning. Jadi ini nilai UAS-nya. Nah, coba kita ke variable view, maka ini sudah kita kasih nama ya, nilai pre dan ini nilai post. Kita tulis juga labelnya di sini adalah nilai UAS sebelum SCL dan nilai UAS sesudah. Ini ada kesalahan. Sesudah SCL ya. Jadi karena kita sudah mengisi data tabel kita, maka langsung saja ke pengujian menggunakan Wikilson. Jadi langsung kita klik analyze. Karena ini non parametric tadi, maka kita cari ini non parametric test. Lalu kalau sudah non parametric test, langsung saja ke toLead sample. toLead sample itu sama dengan dua data yang berpasangan. Nah, biasanya teman-teman kalau kita juga biasanya kan SPS ini kan ada versi-versinya. Kalau versi-versi yang sudah bagus, IBM versi 22, 25 itu biasanya kalau kita klik dengan parametrik dia tekan dulu legasi baru klik toLead sample. Kalau di saya ini kan langsung toLead sample. Oke, kalau sudah klik toLead sample ya kita klik ya. Maka kita pindahkan nilai, ya, nilai sebelum dimasukkan, nilai sesudah kita masukkan. Nah, nilai sesudah kita masukkan. Ini kita buang ya. Ini mungkin karena tadi sudah kita lakukan pengujian sebelumnya. Jadi pastikan nilai sebelum ini masuk di sini, nilai sesudah juga masuk di sini. Lalu kita klik Wikilson yang harus dicentang, jangan sampai nggak dicentang. Optionnya ini deskriptif, boleh dicentang ya, boleh enggak juga. Intinya langsung oke kan saja, langsung kita akan baca hasilnya. Nah, hasilnya teman-teman ini deskriptifnya yang kita bisa lihat minimnya, lalu Wikilson rank-nya, lalu tes statistiknya. Nah, pertama ya, tentu kita ke sini dulu. Asing signifikan ini kan ada 0,00, ini menandakan bahwa signifikan itu di bawah 0,05 berarti ada perbedaan nilai UAS ya sebelum dan sesudah diberlakukannya student centered learning. Berarti ada perbedaan ya, ada pengaruh. Kemudian kalau kita lihat di sini jelas ya sampel kita 30 dan rata-rata nilai UAS sebelum SCL kita berlakukan itu ada 67, tapi setelah kita berlakukan SCL itu ada 81 nilainya rata-rata nilai mahasiswa. Nah, kemudian Wikilson rank-nya ini kan kita bisa melihat misalnya ini negatif rank. Di sini N-nya ada 2. Artinya teman-teman, nilai UAS sebelum dan sesudah itu ada 2 nilai atau 2 sampel yang mengalami penurunan. Ini negatif rank-nya ada 2 sampel. Artinya itu misalnya sebelum diberlakukan SCL nilainya tinggi, tapi setelah diberlakukan SCL itu nilainya makin rendah bukan makin tinggi. Tetapi positif rank ini ada 27, artinya ya teman-teman ada 27 orang yang mengalami peningkatan nilai. Nah, misalnya sebelum SCL itu kan nilainya 67 nilai UAS-nya. Kan setelah diberlakukan SCL meningkat nilainya misalnya ke 70. Nah, ada perubahan 27 sampel meningkat nilainya setelah diberlakukan SCL. Nah, TIS ini teman-teman, ini adalah nilai yang tidak ada satu sampel yang tidak mengalami perubahan nilai. Ya, baik sebelum diberlakukan maupun sesudah diberlakukan. Nah, jadi begitu cara kita membaca hasil dari uji Wikilson, teman-teman. Semoga nanti video ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, comment, share, and subscribe, comment, like, and share. Baik, demikian video ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Dadah.